Halo anak-anakku semua, ketemu lagi dengan Pak Febri dalam pembelajaran tematik. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar materi tema 9, subtema 1, pembelajaran pertama. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia dan juga materi IPA. Untuk materi bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang iklan. Pada kesempatan ini kita belajar tentang pengertian iklan dan juga media yang digunakan dan beberapa hal yang berkaitan dengan iklan. Kita perhatikan gambar. Ya, di situ ada sebuah gambar tentang iklan elektronik ya, iklan alat elektronik. Di situ bisa dilihat iklan mesin cuci. Ya, namanya resik mesin cuci. Nah, di sini kalau kita lihat ada kapasitas 10 kg, kemudian ada deskripsi yang lain yaitu program dapat diatur sesuai kebutuhan, mampu mencuci bed cover dan bermacam-macam boneka, tabung stainless steel. Nah, itu adalah deskripsi dari produk yang diiklankan tersebut. Masih berkaitan dengan iklan. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Ya, jadi yang ditawarkan dalam iklan itu tidak hanya barang, tetapi bisa juga jasa. Ya, kata kuncinya adalah menawarkan atau mempromosikan barang ataupun jasa. Nah, itu adalah iklan. Cara ya, jadi cara untuk menawarkan atau mempromosikan barang ataupun jasa. Untuk memahami suatu iklan, kita harus tahu arti atau kata yang digunakan dalam sebuah iklan. Itu wajib ya. Jadi kalau kita melihat iklan tapi kita tidak tahu arti kata, ya, arti kata yang terdapat pada iklan tersebut, maka kita akan sulit mengerti isi dari iklan tersebut. Nah, kalau kita lihat di contoh yang pertama tadi, ya di sini ada beberapa kata-kata yang mungkin sulit ya, masih sulit atau belum tahu artinya. Mungkin ada kata kapasitas, tak ambil Pak Febri ambil contoh saja ya. Di sini ada kata kapasitas, kemudian ada kata program. Dua kata ini ya, kapasitas dan juga program. Program itu apa tuh? Kapasitas itu apa tuh? Jadi ketika anak-anak mengalami kesulitan dalam mencari arti kata, bisa menggunakan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa kita lihat secara online juga. Nah, kita sudah ambil ini ya katanya. Kata yang kita ambil ini ada kapasitas dan program. Apa atau itu kapasitas dan program? Kapasitas itu adalah daya tampung. Kita lihat dari gambar tadi, daya tampungnya adalah 10 kilo. Kemudian program atau cara kerja. Program itu diartikan sebagai cara kerja. Cara kerjanya bisa diatur, mungkin air bisa masuk secara otomatis, diputar berapa menit terus berhenti untuk merendam, terus diputar lagi dan lain sebagainya. Jadi kata-kata tersebut akan membantu kita dalam memahami isi sebuah iklan. Nah, kemudian media iklan itu apa saja? Media itu tempat untuk memasang iklan ya, agar dilihat oleh banyak orang. Namanya juga promosi, maka harus bisa dilihat oleh sebanyak-banyak mungkin orang.
Pertama yang bisa kita gunakan adalah media cetak. Contoh media cetak adalah koran, majalah, dan lain sebagainya. Ya. Pokoknya dia dicetak, ada tulisan, ada gambar, bisa ya, untuk menarik perhatian. Kemudian media yang kedua adalah elektronik. Itu bisa radio, televisi, ya. Mungkin melalui internet, ya. Media elektronik ya. Jadi media iklan itu ada dua, media cetak dan juga media elektronik yang biasa kita gunakan. Nah, ketika kita menggunakan mesin cuci, ya kan, mungkin anak-anak di rumah ada mesin cuci juga, pasti setelah kita mencuci baju kita, air yang kita buang itu akan apa? Kotor ya, karena kotoran yang ada pada baju larut dan terbawa oleh air. Nah, kesempatan ini kita akan belajar materi IPA tentang zat tunggal dan juga campuran. Apa itu zat tunggal dan campuran? Kalau kita lihat di sini, kira-kira ini gambar zat tunggal atau campuran? Anak-anak pasti sudah tahu ya. Ini termasuk contoh benda-benda atau zat tunggal. Ada air, ada emas 24 karat. Artinya emas 24 karat itu apa? Dia tidak ada campuran yang lain. Ya, kalau misalnya anak-anak pergi ke toko emas, beli cincin misalnya, itu ada yang 22 karat, ada yang 20 karat mungkin, ada yang 23 karat. Ya. Ini kalau emas murni itu 24 karat. Kemudian ada gula, ya. Gula ya rasanya manis, hanya satu tunggal ya. Kemudian garam, kecuali sudah dimasak dicampur di dalam masakan ya, garam sama gulanya maka dia akan jadi zat campuran. Oke, ini jadi contoh-contoh dari zat tunggal. Nah, selanjutnya kita akan lihat zat tunggal dan campuran itu apa. Ya, pertama-tama kita harus tahu beberapa pengertian. Salah satunya adalah ini ya, materi. Apa ya materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Yang menempati ruang, ada air, ya kan? Ada air, ada misalnya benda-benda padat, ya. Dari sekitar kita banyak ya. Artinya segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Kemudian kita masuk ke zat tunggal. Zat tunggal itu apa? Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Kata kuncinya di sini adalah materi sejenis ya. Ini kata kuncinya adalah materi sejenis. Selanjutnya, contoh benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. Seperti yang kita lihat pada gambar tadi ya, sudah jelas ya. Kemudian zat campuran. Campuran itu apa? Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Ya, terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Jadi tidak hanya satu saja, tapi terdiri dari beberapa. Nah, campuran itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah campuran homogen. Yang kedua adalah campuran heterogen. Nah, ingat ya, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, kita akan lihat atau bahas satu-satu di slide berikutnya. Campuran homogen dan heterogen. Apa itu campuran homogen? Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Jadi, zat penyusunnya itu bisa tercampur secara sempurna. Perfect ya. Kalau bahasa Inggrisnya perfect ya.
Jadi dia tercampur secara sempurna. Ciri-ciri campuran homogen ini, pada campuran homogen ini, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Ini kita sudah tidak bisa membedakan lagi. Ya, ini mana ini? Yang tadi dicampur dengan ini kok sudah tidak kelihatan. Jadinya zat penyusunnya tidak dapat dibedakan itu merupakan ciri campuran homogen. Nah, contohnya air garam, sirup, udara, perunggu, kuningan. Nah, jadinya campurannya itu sudah tidak bisa dibedakan lagi. Salah ambil contoh ya, misalnya air garam, ya kan? Sudah tercampur di dalam air, garamnya udah nggak terlihat lagi, sudah larut, tercampur secara sempurna. Ya, kita tidak bisa membedakan lagi. Makanya ketika anak-anak misalnya ada orang yang iseng ya, misalnya air putih dicampur dengan air garam diaduk sampai larut, tidak bisa membedakan, ya kan? Karena sukanya ngeprank ya. Ada yang minum, kok asin, tidak bisa diketahui karena itu adalah campuran apa? Homogen. Ya. Ciri-cirinya campuran homogen adalah penyusunnya atau zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Kemudian yang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Heterogen kebalikan dari homogen. Homogen itu tercampur sempurna. Kalau heterogen, zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Nah, cirinya, pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Ini bisa dibedakan ya. Oh, ini dicampur tapi masih bisa dibedakan, masih terpisah, terlihat. Contohnya, campuran air dengan kopi. Air dengan kopi. Ya kan, kita masih melihat endapannya di bawah ketika membuat kopi itu. Jadinya tidak tercampur sempurna. Karena apa? Kita masih bisa membedakan mana airnya, mana kopinya. Kemudian ada air dengan tepung. Ya, nanti coba anak-anak saja mencoba di rumah. Air dengan tepung diaduk. Nanti masih ada endapannya, masih terlihat. Itu tidak tercampur secara sempurna. Kemudian di sini ada air dengan pasir. Nah, itu lebih lagi bisa dibedakan ya, mana airnya, mana pasirnya. Itu adalah campuran heterogen atau tidak tercampur secara sempurna. Nah, terima kasih. Itu tadi materi yang kita pelajari hari ini ya. Jadi yang pertama itu bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Yang kita pelajari tentang iklan, pengertiannya, medianya, terus hal apa saja yang kita perhatikan ketika kita ingin memahami sebuah iklan. Tentu saja kita harus tahu kata-kata yang ada di situ artinya apa. Kemudian yang kedua itu tentang zat campuran dan juga zat tunggal. Zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu apa? Campuran itu apa, kemudian campuran dibagi menjadi campuran homogen dan juga campuran heterogen. Nah, sementara itu dulu materi yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini pada pembelajaran tema 9, subtema 1 pembelajaran pertama. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan menambah materi-materi berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, gitu dulu. Sampai bertemu di pertemuan video selanjutnya. Sampai jumpa.